Pernikahan yang tak diinginkan. Bab. Halo, Assalamualaikum, sapa Azarin. Suaranya seperti alunan lembut yang langsung mengurai kekusutan di hati Din. Din terdiam sesaat, menikmati suara itu. Sebelum akhirnya dia berdeham pelan, lalu menjawab, "Waalaikumsalam, calon istri." Suaranya terdengar penuh senyum. "Ada apa, Mas? Mau nanya soal cincin?" "Ya." Azarin langsung bicara dengan nada cepat. "Udah kok, aku udah pilih. Aku udah ngasih ke Mbak Vera biar dikirim ke Mas." Din terkekeh kecil, menikmati caranya berbicara. "Aku gak mau bahas soal cincin, Sa. Aku telepon kamu cuma karena aku rindu suaramu." Azarin terdiam. Din bisa merasakan napas Azarin yang tertahan di seberang sana. "Sa," panggil Din lembut. "Boleh gak aku ke rumah sebentar?" Tanyanya dengan suara pelan, tahu betul apa jawabannya nanti. "Astagfirullah, Mas. Kan besok juga ke rumah," sahut Azarin, sedikit kesal, namun tetap terdengar lembut. Din tersenyum, tetapi dia tak menyerah. "Aku cuma rindu, Sa. Kalau gak lama, boleh kan? Kamu cuma muncul sebentar aja." "Mas," Azarin menarik napas panjang. "Aku lagi puasa hari ini. Gak mau ketemu siapapun, besok aja, ya. Biar rindunya lebih kerasa." Din tertawa kecil mendengar nada serius Azarin. "Kalau Alina boleh gak?" godanya. "Mas, astagfirullah," balas Azarin dengan nada protes. "Bukan aku nolak, tapi tadi juga baru aja video call sama Alina dan ibu. Aku udah bilang ke Alina, tunggu besok aja. Aku mau biar rasa rindunya menyatu dengan hari bahagia kita besok." Din tersenyum kecil. Penjelasan Azarin membuat hatinya melunak. "Baiklah, calon istri. Aku nurut aja. Takut besok pas acara kamu manyun lagi," godanya. "Astagfirullah, gak mungkin lah, Mas," seru Azarin protes. Tawa Din pecah mendengar protes kecil itu. Hanya suara Azarin yang bisa membuat hatinya tenang dan damai seperti ini. "Baiklah, aku tutup teleponnya, ya," kata Din akhirnya. "Kamu istirahat, jangan banyak pikiran, jangan juga cemburu. Calon suamimu ini masih setia menjaga hati dan mata." "Ya Allah, Mas. Udah, sahut Azarin, separuh kesal. "Assalamualaikum," ucapnya sambil menutup. 39. Telepon sepihak. Din menatap layar ponselnya yang sudah gelap, tetapi senyumnya tetap menggantung di wajahnya. "Waalaikumsalam," gumamnya pelan, lalu memasukkan ponsel ke saku. Dia bangkit dari kursinya, bersiap meninggalkan kafe dengan hati yang lebih ringan. Meskipun rasa rindunya tak sepenuhnya terobati, setidaknya mendengar suara Azarin sudah cukup membuat hari puasa ini terasa lebih indah. Din yang baru saja hendak kembali ke hotel mendapati ponselnya berdering. Nama jenderal tertera di layar, membuat langkahnya terhenti sejenak. Dengan perasaan campur aduk, dia mengangkat panggilan itu. Suara jenderal terdengar berat, memintanya untuk bertemu di pinggir danau. Meski merasa enggan, Din akhirnya memutar arah mobilnya dan menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di sana, jenderal sudah duduk di salah satu bangku kayu, pandangannya tertuju pada permukaan danau yang tenang. Wajahnya terlihat lelah, dengan sorot mata yang kosong. Din turun dari mobil dan menghampirinya, lalu duduk di samping tanpa melepas kacamata hitamnya. "Ada apa, Pak Jenderal?" tanya Din tanpa basa-basi, pandangannya lurus ke arah yang sama dengan jenderal. Jenderal menghela napas panjang sebelum menjawab, suaranya pelan, tetapi syarat dengan keputusasaan. "Tolong bebaskan adikku.
Aku gak punya siapa-siapa selain dia. Bahkan ibuku pun gak bisa dihubungi. Din menoleh sekilas, lalu kembali memandang ke depan. Pak Jen, kamu tahu saya. Saya tahu kamu bisa melakukannya, potong Jenderal dengan nada mendesak. Saya sudah mengecek rekam jejakmu sebagai pengacara. Kamu punya cukup pengaruh untuk mengurus ini. Din menghela napas panjang, mengusap wajahnya dengan tangan. Hari ini sudah 2 kali dia dihadapkan pada permintaan yang sama membebaskan seseorang dari penjara. Pengacara yang kamu rekomendasikan, saya gak bisa pakai. Keuangan saya sedang gak stabil, lanjut Jenderal. Wajahnya terlihat lemas, beban di pundaknya begitu terasa. Aku sedang mengajukan banding ke TNI. Semua uangku dialihkan ke sana. Tapi setelah aku keterima lagi, aku janji akan bayar semua jasamu. Din diam, mencoba mencerna situasi. Jenderal tampak semakin putus asa, sampai-sampai harga dirinya sebagai seorang pria masa lalu calon istrinya kini tak lagi dia pedulikan. Saya mohon, Din. Kali ini saja. Adikku gak bersalah. Dia cuma dijebak, ucap Jenderal, suaranya serak, hampir berbisik. Din menghela napas berat, menyandarkan tubuhnya ke sandaran bangku. Setelah beberapa saat hening, dia akhirnya berkata, baiklah. Saya akan coba urus ke kantor polisi. Saya akan bayar jaminannya. Raut wajah Jenderal sedikit berubah, ada secercah harapan di matanya. Namun, sebelum ia sempat berterima kasih, Din menambahkan dengan tegas, saya gak akan minta bayaran darimu. Tapi saya punya satu syarat. Jenderal menoleh dengan penuh perhatian, meskipun mata Din tak terlihat jelas karena tertutup kacamata hitam. Jangan pernah dekatin Azarin lagi, kata Din, nadanya tegas dan tanpa ruang untuk perdebatan. Kami akan segera menikah, dan saya tidak mau ada satupun dari masa lalunya yang menyakitkan muncul kembali. Jenderal terdiam, tetapi sorot matanya menunjukkan sesuatu yang tak bisa dia sembunyikan. Din, saya mencintai Asa. Sampai kapanpun, ucapnya lirih, mengakui tanpa ditutup-tutupi. Tapi saya sadar, saya adalah orang yang melukainya, membuatnya trauma. Dan itu akan selalu jadi dosaku. Din tak merespons. Dia hanya berdiri perlahan, merapikan pakaiannya, dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia berjalan menuju mobilnya. 40. Jenderal hanya bisa memandang kepergian Din, tubuhnya tetap membeku di tempat. Di hatinya, ia tahu, demi adiknya, dia telah kehilangan satu-satunya kesempatan untuk memperbaiki apa yang hancur. Dan mungkin, itulah harga yang harus dia bayar. Azarin baru saja menunaikan salat maghrib setelah berbuka dengan sebiji kurma dan hangat. Hatinya tenang, bersiap menikmati makan malam yang telah ditunggu, mengingat di dapur sedang banyak menu, membuat dia tak berani ke dapur sejak pagi, selain membuat kande untuk tamu. Namun, sebelum langkahnya mencapai ruang makan, suara lembut Herlina menghentikannya. Sa, bisa ke kamar Umi sebentar. Umi mau bicara, ujar Herlina, yang masih mengenakan menu kena. Azarin menoleh, memperhatikan raut wajah ibunya yang terlihat sayu, seperti menahan sesuatu. Meski bingung, dia mengangguk dan mengikuti Herlina ke dalam kamar. Mereka duduk di sisi tempat tidur, Herlina menggenggam erat tangan Azarin, membuat putrinya semakin curiga ada hal serius yang ingin disampaikan. Ada apa, Mi? Tanya Azarin hati-hati. Wajah Umi terlihat berbeda. Herlina menarik napas panjang, bibirnya gemetar sebelum akhirnya berkata, Umi minta maaf, nak. Azarin mengernyit. Maaf. Untuk apa, Mi? Genggaman Herlina semakin erat, tangannya sedikit gemetar. Umi,
Umi tahu ini berat untukmu. Tapi Umi ingin memohon sesuatu darimu, sesuatu yang mungkin akan membuatmu kecewa. Hati Azarin mulai tak tenang. Apa maksud Umi? Katakan saja, desaknya, meski ada sedikit getar di suaranya. Herlina menunduk sejenak, lalu menatap Azarin dengan mata berkaca-kaca. Umi ingin kamu membebaskan Alea, nak. Azarin tersentak. Wajahnya langsung berubah tegang. Membebaskan Kak Alea. Herlina mengangguk, suaranya hampir berbisik. Iya, nak. Umi gak tega melihat kakakmu di penjara. Dia mungkin salah, tapi dia juga anak Umi. Hati Umi gak kuat membiarkan dia terkurung seperti itu. Azarin terdiam, tatapannya tertuju lurus ke depan. Wajahnya menunjukkan campuran antara kecewa, marah, dan bingung. Umi tahu apa yang sudah Kak Alea lakukan padaku, kan? Tanyanya dingin. Bukankah Umi setuju dengan keputusan Aza waktu itu? Kenapa sekarang? Azarin mendesah berat, tak tahu harus berkata apa lagi. Dia lelah. Iya, Za. Umi tahu, jawab Herlina lirih, air matanya mulai menetes. Tapi Alea, kakakmu, nak. Setelah bebas, Umi akan memastikan dia pergi jauh dari hidupmu. Umi janji, Za. Tolonglah, nak. Azarin menarik tangannya dari genggaman Herlina. Umi ingin aku memaafkan seseorang yang sudah menghancurkan hidupku. Seseorang yang tanpa rasa bersalah mengkhianati aku, melakukan segala cara untuk menyakitiku. Suaranya bergetar, berusaha menahan emosi. Herlina meraih tangan Azarin lagi, memegangnya dengan erat. Za, Umi tahu ini sulit. Tapi kamu anak yang baik. Umi mohon, nak. Lakukan ini demi keluarga kita. Azarin menggeleng pelan, matanya mulai basah. Keluarga, Mi. Kalau Kak Alea benar-benar peduli pada keluarga, dia gak akan melakukan semua itu. Sekarang Umi meminta aku melupakan semua sakit hati itu, demi dia. Sekali lagi, Azarin menggeleng, tatapannya penuh kekecewaan. Bahkan saking gilanya, dia berani. 41. Membuka pakaian di depan Mas Din. Apa belum puas dia telanjang badan di depan Mas Jenderal? Selama 3 tahun aku ditipu mentah-mentah sama orang yang Umi bilang kakakku, peran dia sebagai kakak tidak ada. Tapi Umi menuntutku memerankan adik yang baik hati, yang maha pemaaf. Dia tersenyum miring, hatinya pun berdenyut sakit. Aku terluka, tapi hanya karena noda darahku mengenai kakinya, tapi aku tetap harus menunduk meminta maaf, dan membersihkan noda darah itu. Terkesan tidak adil, tapi itulah semesta. Za, bisik Herlina, suaranya penuh harap. Maafkan Umi, Umi gak punya pilihan. Alea memang salah, tapi dia tetap anak Umi. Umi gak bisa tidur memikirkan dia di tempat itu. Herlina menggigit bibirnya, air mata jatuh di pipinya. Za, Umi tahu ini gak adil buat kamu. Umi tahu kamu masih terluka. Tapi dia tetap saudara kamu, nak. Tolonglah, demi Umi. Ini permintaan terakhir Umi. Azarin bangkit berdiri, menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Permintaan terakhir. Umi tahu gak, ini seperti meminta aku menghapus rasa sakit yang selama ini aku coba lupakan. Umi tahu gak, aku GSK pernah benar-benar sembuh dari semua yang Kak Alea lakukan. Herlina memegang tangan Azarin lagi, kali ini lebih erat. Za, maafkan Umi, maafkan Alea. Umi gak tahu harus bagaimana lagi. Kalau kamu gak mau, Umi gak akan memaksa. Tapi, tolong pikirkan ini sekali lagi, nak. Demi keluarga kita. Azarin memejamkan mata, mencoba menahan air matanya agar tidak jatuh. Setelah beberapa saat, dia melepaskan genggaman ibunya.
Aku butuh waktu, Mi, ujarnya pelan, hampir tak terdengar. Tanpa menunggu jawaban, dia keluar dari kamar, meninggalkan ibunya yang terisak sendirian. Di luar, Azarin berjalan menuju halaman, mencoba menenangkan diri. Malam itu, bintang-bintang tampak redup, seolah ikut menanggung beban berat di hatinya. Padahal Din sudah berpesan untuk tidak banyak pikiran, nyatanya dia lemah, perkataan ibunya tak bisa hilang dari pikirannya. Azarin mengusap wajahnya, lalu memejamkan mata. Astagfirullah, ya Allah. Aku apa? Menuruti mau Umi, atau mau hatiku? Gumamnya dengan nada lelah.